Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen A1 akan melakukan wawancara di Pitch Cafe. Kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Halo Kak, kami dari mahasiswa dan mahasiswa Universitas Yapis Papua ingin melakukan sesi wawancara mengenai pengukuran kinerja strategi dari Pitch Cafe. Bisa memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brian. Saya salah satu PIC dari Pitch Cafe. Terima kasih. Selanjutnya kami akan melakukan sesi wawancara dari pertanyaan pertama, yaitu bolehkah diceritakan sedikit sejarah mengenai Pitch Cafe ini? Pitch Cafe bermula dari sekumpulan anak-anak muda yang punya usaha, dalam hal ini usaha kopi dan juga makanan. Dan pada saat peresmian dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo tahun 2023 bulan Maret, dan kami sebagai anak-anak muda khususnya Papua, kami mendapatkan kesempatan untuk buka tempatnya di Pitch Cafe. Apa aja sih visi misi dari Pitch Cafe ini? Pitch Cafe ini yang pertama, yang pastinya kita ingin mengangkat makanan lokal khas Papua, dan juga memperkenalkan makanan lokal ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia pastinya, dan juga berharap sampai ke Asia bahkan dunia. Itu visi kami. Iya. Strategi kinerja apa yang dipakai dalam Pitch Cafe ini? Pitch Cafe ini kami punya strategi, yaitu kita membuat akun yang pertama ya, akun di sosial media, di mana ada Instagram, TikTok, supaya dapat mempromosikan Pitch Cafe, karena berhubung juga Pitch Cafe masih baru di Kota Jayapura, justru kita masih gencar-gencarnya masih promosi dan lain sebagainya gitu. Apa aja sih indikator kinerja utama yang paling penting dalam Pitch Cafe ini? Yang pertama yang kita harus diukur itu, yang pertama makanan harus enak, terus yang kedua setiap pegawai yang di sini juga harus rapi, wangi. Yang ketiga, disiplin. Itu aja sih. Bagaimana menetapkan target strategis dalam Pitch Cafe ini, misalnya dalam hal pertumbuhan, penjualan, atau ekspansi pasar? Ya, jadi kita pasti sebelum membuka kafe, pasti kan sebelumnya kita sudah melakukan cek ya di pasar-pasar, dalam artian apa yang lagi hits gitu. Nah, di mana kita melihat bahwa di Kota Jayapura ini banyak anak-anak muda yang suka nongkrong dan ngopi. Nah, di situ kita mulai membuat bisnis kopi, dan di situ kita targetkan untuk anak-anak muda, dan juga di sini kita menyediakan panggung untuk anak-anak muda dapat berkreasi, dapat seperti menyanyi dan lain sebagainya. Bagaimana Pitch Cafe mengevaluasi keberhasilan strategis pemasaran seperti promosi menu baru atau diskon? Ya, kita setiap tutup kafe kita pasti akan melakukan pengecekan pemasukan dan pengeluaran, dan ketika dia kalau dia punya pemasukan sedikit, paling kita akan evaluasi gimana apa yang harus ditingkatkan, seperti lebih gencar-gencarnya lagi dalam sosial media, dan juga kalau untung ya udah kita tetap meningkatkan pelayanan kita. Bagaimana sih Pitch Cafe mengukur kepuasan pelanggan secara strategis? Nah, itu kita di dalam akun Instagram itu kita biasa buat polling gitulah, dia punya segi rasa makanan, dia punya pelayanan, dan ya puji Tuhan dapat mendapatkan respon yang baik dari para pelanggan. Bagaimana hasilnya digunakan untuk meningkatkan kinerja Pitch Cafe? Gimana, ulang-ulang? Bagaimana hasilnya digunakan untuk meningkatkan kinerja Pitch Cafe? Bagaimana hasil digunakan untuk meningkatkan kinerja Pitch Cafe? Oh iya, kita dalam meningkatkan kinerja Pitch Cafe, yaitu yang pertama
kita tetap menghadirkan makan-makan yang berkualitas dan juga olahan-olahan yang sehat pastinya, dan juga kopi-kopi Papua yang enak, dan ya itu kurang lebih seperti itu. Bagaimana kafe ini mengelola keluhan pelanggan yang bisa berdampak pada pendapatan kafe tersebut? Ya, kita biasanya kalau ada macam keluhan-keluhan pelanggan, entah itu dia punya masakan kurang enak dan sebagainya, kita pasti akan evaluasi itu, dan sebelum kita jual kita pasti akan melakukan tester sebelumnya, sehingga kita coba dulu kalau sudah layak untuk dijual, enak, nah pasti kita akan jual itu. Kurang lebih seperti gitu. Apa tantangan yang dihadapi dalam lingkungan kafe di sini dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, palingan tantangan di Pitch Cafe karena yang tadi saya bilang, karena kita masih baru juga. Terus yang kedua, karena kita dalam ruang lingkup bangunan Papua Youth Creative Hub, yang dimana sebagian masyarakat umum masih beranggapan bahwa gedung ini hanya dia sangat eksklusif gitu, jadi tidak untuk dibuka untuk umum. Justru itu kita terkadang juga mengalami penghambatan karena sebelum mereka mau masuk sini mereka merasa segan gitu karena dia punya gedung yang besar dan mewah. Cuman ya, yang tadi saya bilang, kita harus terus promosi lewat akun Instagram, TikTok bahwa ini dibuka untuk umum. Bahkan juga kita mengundang para influencer yang ada di Kota Jayapura untuk mereview makanan maupun kopi. Kurang lebih begitu strateginya. Bagaimana Pitch Cafe menyeimbangkan antara pengelolaan biaya operasional dengan peningkatan kualitas pelanggan? Oke, untuk biaya operasional sendiri itu kita dengan kita punya model masing-masing ya, dan untuk meningkatkan kualitas kepada pelanggan ya kita akan, yang tadi saya bilang, kita buat survei atau kita nanti setelah mereka makan kita akan ya kita bertanya tuh apakah kita punya masakan itu enak atau tidak, dan sejauh ini enak sih. Ya, oke, makasih. Kurang dan lebihnya seperti itu Kak. Makasih lagi buat kerjasamanya untuk membantu dalam hasil wawancara kita. Kami dari kelompok kelompok 6 ingin berterima kasih kepada Kakak. Terima kasih lagi ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak. Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. good We put the life. good in the good in the good I said life. the good We put life. the bad in the past, now we alright. We alright. Yeah. Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking
back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting old debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Yeah. Straight up from nothing we go Load up. higher than the highest skyscraper. No little league we major. Yeah. The proof is in the paper. You know. We put the good in the good in the good life. The good We put the life. good in the good in the good I life. said the good We put life. the bad in the past, now we alright. We alright. Damn right, from the bottom we rise so high. Now we cut the sky. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kesimpulan terkait pengukuran kinerja strategis. Yang pertama, pengukuran kinerja strategis adalah proses yang esensial untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya mencapai tujuan jangka pendek, tetapi juga selaras dengan visi dan strategi jangka panjangnya. Pengukuran kinerja strategis membantu mengidentifikasi apakah setiap departemen, proyek, atau inisiatif yang diambil perusahaan benar-benar berkontribusi pada tujuan utama perusahaan. Selanjutnya, Balance Scorecard, BSC atau Kartu Skor Seimbang, adalah kerangka manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola strategi perusahaan dengan cara yang seimbang. BSC menggabungkan metrik keuangan dengan metrik non-keuangan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu biaya kualitas atau cost of quality adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas tertentu, seperti biaya yang timbul akibat kegagalan untuk mencapai kualitas tersebut. Biaya kualitas tidak hanya terkait dengan upaya pencegahan kesalahan, tetapi juga mencakup biaya akibat kegagalan kualitas, baik yang terdeteksi sebelum produk sampai ke pelanggan maupun setelah produk berada di tangan pelanggan. Selanjutnya yaitu laporan biaya kualitas adalah dokumen yang menyajikan rincian tentang semua biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan terkait dengan menjaga, mengukur, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Laporan ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan biaya yang berkaitan dengan kualitas baik yang diinvestasikan untuk mencegah masalah kualitas maupun yang timbul akibat kegagalan dalam proses ataupun produk. Selanjutnya, membangun balance scorecard. Memilih ukuran balance scorecard sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan mampu mengukur pencapaian tujuan yang secara efektif. Menghubungkan kompensasi dengan balance scorecard merupakan strategi yang efektif untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan visi, strategi, dan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan balance scorecard. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang etis, memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari operasi mereka, serta berkontribusi secara positif kepada masyarakat. CSR bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan perusahaan dengan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab dalam balance scorecard merujuk pada pembagian peran dan akuntabilitas dalam mengelola dan mencapai tujuan strategi perusahaan. Sekian hasil dari penelitian dan wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know